Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas hubungan gizi dengan kecerdasan. Anggota kelompok 6 terdiri dari Irba Syakira, Meisha Angelia, Fridia Syafina, Jasmine Wanasti, dan Zafira Salsabila. Apa aja sih yang akan kita bahas? Pokok bahasan kali ini adalah pengertian gizi dan kecerdasan, klasifikasi status gizi, 3 bagian utama otak, dampak kurang gizi pada otak, dan kesimpulan. Kecerdasan adalah kemampuan berpikir atau keterampilan untuk bertindak, memecahkan masalah, atau menciptakan sesuatu yang bernilai baik. Sedangkan gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk menjalankan fungsi normal tubuh seperti daya tahan tubuh dan berperan dalam pertumbuhan. Gizi juga dianggap sebagai proses organisme untuk memanfaatkan komponen dari substansi organik yang dicerna. Klasifikasi status gizi. Klasifikasi gizi menurut indeks massa tubuh, yaitu dengan membandingkan berat badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Klasifikasi gizi menurut indeks massa tubuh terbagi menjadi 5 kategori berikut. Yang pertama, kurang dari 17, yaitu sangat kurus atau status gizi kurang. 17 hingga 18,5, yaitu kurus atau status gizi kurang. 18,5 sampai 25, yaitu normal atau status gizi baik. 25 sampai 27, yaitu gemuk atau status gizi lebih, dan lebih dari 27, yaitu sangat gemuk atau status gizi lebih. Selanjutnya, 3 bagian utama otak. Yang pertama, cerebrum atau otak besar. Fungsinya adalah mengatur semua aktivitas mental seperti kepandaian, ingatan, kesadaran, dan lainnya, serta bertanggung jawab untuk berbagai macam kegiatan seperti homeostasis. Cerebrum dibagi menjadi 4 lobus penting, yaitu frontalis, parietalis, occipitalis, dan temporalis. Yang kedua, cerebellum atau otak kecil. Bagian otak ini memiliki fungsi sebagai proses sensoris, daya ingat, berpikir, belajar berbahasa, proses atensi, serta menyelaraskan gerakan dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, brainstem atau batang otak. Fungsi bagian otak ini meliputi pengaturan sistem jantung, sistem pernapasan, dan juga sistem saraf pusat. Brainstem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu midbrain, pons, dan juga medulla oblongata. Nah, selanjutnya ada dampak kurang gizi pada pertumbuhan otak masa hamil, bayi, dan balita. Yang pertama, dampak pada ibu hamil. Kekurangan gizi pada ibu hamil dinilai akan berpengaruh terhadap tubuh anak yang sedang berada di dalam kandungannya. Nah, dampak yang akan ditimbulkan yaitu ada pada struktur serta fungsi dari otak yang nantinya akan berpengaruh terhadap intelektual anak. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika tubuh anak sedang melakukan proses perkembangan otak, tetapi gizi yang dibutuhkan tidak mencukupi, maka otak akan menghentikan proses sintesis protein dan DNA yang dapat mengganggu pertumbuhan otak, sehingga sel-sel otak yang berukuran normal lebih sedikit. Selanjutnya ada dampak pada bayi. Kekurangan gizi pada bayi ternyata dapat berdampak juga nih terhadap otaknya. Nah, dampak yang akan ditimbulkan jika seorang bayi memiliki gizi yang kurang yaitu bayi tidak dapat tumbuh secara optimal dan akan mengakibatkan gangguan motorik serta kecerdasannya. Contohnya yaitu dapat dilihat melalui anak yang menderita KEP atau kurang energi protein. Biasanya anak tersebut selalu terlambat dalam perkembangan motor milestone. Yang terakhir ada dampak pada balita. Nah, perkembangan otak pada masa balita ternyata dapat berjalan dengan lambat apabila sang anak memiliki gizi yang kurang. Kekurangan zat gizi tersebut dapat berdampak pada pembelahan sel yang akan mengakibatkan berkurangnya ukuran sel otak secara maksimal. Hal tersebut dinilai dapat mengakibatkan kebodohan pada anak dan hanya akan pulih kembali jika dilakukan perbaikan zat gizi dalam susunan menu makanannya. Berikut kesimpulan yang dapat kita ambil. Gizi berperan penting dalam perkembangan otak sejak manusia berada di dalam kandungan. Perkembangan otak tentu akan berdampak terhadap kecerdasan seseorang. Ketika otak mendapatkan suplai nutrisi yang baik, maka hal tersebut akan meningkatkan kecerdasan seseorang.
Peningkatan status gizi pada masa 1000 HPK akan mempengaruhi pembentukan sumber daya manusia yang berkompeten.